yang kesininya ya you know lah. Oke. Maharaja besar ini karena dia pakai gelar kemataharian. Oke, cuma lagi di Surya Kala Nusantara. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berdasarkan permintaan netizen. Kayaknya banyak banget yang pengen membahas tentang pra-Islam atau Arfastan. Oke? Gimana Mas? Ini apa? Kita kasih apa ya? Kredensial dulu. Kalau yang kita bahas ini berdasarkan buku dari PNO. Oh iya, kita berdasarkan buku dan berdasarkan data sejarah. Ya, PNO berdasarkan data sejarah. Dalam artian memang menjadi kontroversi bukunya PNO. Kita nggak bisa pungkiri itu. Ada berbagai sudut pandang. Tetapi poinnya adalah kita cuma mau nambah knowledge, kita mau nambah ilmu pengetahuan yang lebih. Jadi kita bahas dan tidak ada hubungannya dengan keagamaan. Nggak ada hubungannya. Karena kita bahas sejarah. Kita pure sejarah. Aku rasa itu aja. Silakan dimulai, Pak Ning. Oke, kita akan bahas Arfastan. Pra-Islam itu secara definisi berarti sebelum Islam ada. Ya, sebelum Islam ada. Kita anggap dulu berarti sebelum abad ke-6, di mana Nabi Muhammad dianggap sebagai salah satu nabi yang membawa perkembangan agama Islam. Setuju ya? Oke, setuju. Yang akan kita bahas ini bahkan sebelum Masehi loh. Sebelum Masehi. Jauh banget. Jauh sebelum itu. Jauh banget. Jadi nggak ada hubungannya sekali dengan yang satu itu. Jadi intinya ya sama lah seperti di Indonesia kita anggap sama dulu sebelum adanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau agama apapun, kita punya kepercayaan yang dulu sebelum agama samawi ini masuk. Eropa juga punya pagan, kalaupun kita anggap mereka sebagai pagan sebelum agama-agama lain mereka masuk. Ya. Begitu juga dengan Arab, begitu juga dengan Mekah, begitu juga dengan yang lain. Ya, ini adalah udah ya boleh dibilang ini udah kuno banget karena abadnya aja udah sebelum Masehi. Oke. Menarik. Silakan Mbak Ning. Arfastan, kita ngomongin Arfastan. Aku nggak langsung karena ini bang base data ya. Jadi aku harus benar-benar baca. Arfastan itu berasal dari dua kata, arfa dan stan. Arfa sendiri artinya adalah kuda dan itu berasal dari bahasa Sanskerta. Stannya itu artinya tanah, atau land. Kenapa Arfastan ini disebut sebagai tanah kuda? Dan memang kalau kita mau runut gitu ya, kuda Arab ini istimewa loh Mas. Dia punya postur tinggi, terus ketahanan tubuhnya prima, terus dan dia juga dianggap cerdas Mas. Kuda ini punya kecerdasan dan lincah, dan yang jelas kuda ini dipakai untuk keperluan berperang. Oh, jadi memang dari dulu di sana tuh bisa kita anggap apa ya? Supplier lah Mbak ya. Peternakan untuk kebutuhan. Mungkin itu paling tepatnya ya. Oke. Bahkan berarti itu enggak bahkan sampai hari ini ras kuda Arab ini termasuk sesuatu yang diakui oleh dunia lah sebagai salah satu ras kuda terbaik ya kan? Oh iya. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Oke, kita lanjut Mbak. Oke, kita lanjut. Kenapa sih Arfastan itu selain penghasil kudanya menjadi sesuatu yang menarik? Yang lebih menarik itu adalah ada sosok nih Mas, yang namanya Vikram Aditya. Vikram Aditya itu adalah seorang raja dan namanya mungkin bukan Vikram Aditya karena itu adalah gelar. Vikram Aditya merupakan gelar ya? Gelar. Yang artinya? Vikram sendiri artinya kuat. Aditya itu matahari karena ini nggak jauh-jauh dari Sanskerta juga. Oh, matahari yang kuat ya? Ya, biasanya Vikram Aditya ini bisa dilafalkan Bikram Aditya atau Wikram Aditya. Kita tuh ada huruf-huruf yang berubah lafal. Sama kayak Wijaya dan Vijaya. Yes, itu. Jadi kayak Arfastan sendiri dalam pengucapannya pun bisa menjadi Arabastan. Yang kesininya ya you know lah. Vikram Aditya ini berarti dia seorang raja? Seorang raja dari Lembah Sindu atau boleh dibilang tanah India ya. Atau India sendiri lebih cenderung ya, kalau yang saya sering dengar dari teman-teman saya dari sana, dia nggak pernah nyebut ini dia tapi Barat. Mereka sebutnya sebagai Barat ya? Barat atau Barata yang artinya sebenarnya saudara, maka dalam terminologi bahasa Inggris Barata ini menjadi brother. Oh, oke. Brother itu saudara artinya.
Oke, tulisannya BHARAT. BHARAT itu mereka kalau menyebut India. Oke. Barat. Berarti kita sebut aja Vikramaditya adalah seorang, dia maharaja berarti. Maharaja besar ini karena dia pakai gelar kemataharian gitu. Kalau sudah gelar kemataharian berarti dia sudah maharaja ya. Oh iya, gelar kemataharian itu maharaja. Kalau mungkin bisa dilihat ya gambarnya, Vikramaditya itu duduk dalam sebuah singgasana. Di belakang tuh ada halonya, Mas. Okay. Halonya ini matahari. Coba deh nanti figur-figur besar biasanya menggunakan sangat itu. besar. Dan sebenarnya kenapa sih kok sampai Vikramaditya ini dianggap sebagai figur yang sangat besar? Konon kabarnya ya, dia orang yang bisa merubah perangai orang-orang yang keras. Ini orang-orang nggak bisa diatur, orang-orang nggak mau nurut. Itu yang ada di Arvastan itu. Oh, oke. Jadi tanah itu emang tanah-tanah yang keras lah ya. Dihuni oleh orang-orang yang keras. Tapi ini pun konon kabarnya, ini aku merunut sedikit-sedikit, bertanya sana bertanya sini, walaupun mungkin ada mungkin sebagian tulisan, tapi kecil banget lah untuk ditemukan kalau nggak dari mulut ke mulut. Arvastan itu adalah sebuah lokasi ya yang digunakan untuk karantina mungkin ya Mas ya. Kalau karantina orang-orang yang berasal dari tempat kita, boleh dibilang Nusantara gede banget kan, mencakup Thailand, Kamboja, India sendiri, Kamboja semua, China. Nah, Nusantara itu punya hukum, ya, punya hukum yang cukup kuat yang dinamakan Trisula Nagara. Ini kalau kita ngomong belajar tentang Sunda nih, kita akan nyambung ke situ karena Nusantara nggak mungkin lepas dari situ. 3 hukum ini ada Karesian, Karatuan, Karamaan, dan mereka punya masing-masing fungsinya, termasuk untuk siapa sih yang mengelola kebajikan, siapa sih yang mengelola kebijakan, siapa yang mengelola kayak karamatnya gitu, kayak mungkin dibilang kabuyutan dan semuanya kayak gitu. Nah ini orang-orang ini akhirnya ya ditaruh ke sana. Mereka yang dipindahkan ke Arvastan. Ya untuk mengurus kuda, untuk mengurus apapun. Iya, jadi kayak misalnya ini orang melakukan suatu tindakan yang kamu melanggar hukum kita lah, kamu taruh sana gitu loh. Oke. Nah makanya di sana terkenal dengan orang-orang dengan perangai cukup keras. Makanya mungkin Mbak ya, makanya ada istilah di sana terkenal dengan kaum jahiliyah itu kali. Ya itu. Oh. Itulah kenapa, karena mereka nggak mau diatur, nggak mau nurut. Memang bandel lah ceritanya. Nakal. Oke. Nah, Vikramaditya terkenal karena dia mampu bisa menundukkan, merubah, perilaku, mengajari mereka untuk nurut gitu loh. Oke. Ya. Oke, menarik. Ini makanya Vikramaditya dikasih gelar matahari yang sangat kuat. Artinya itu. Tapi yang menarik ini, bukti eksistensi bahwa Vikramaditya pernah berada di Arab ini atau Arabastan ini, buktinya apa, Mbak? Ada buktinya. Itu kalau nggak salah nih Mas, ada prasasti yang menuliskan tentang kebesaran si Vikramaditya ini. Nah, tulisan itu seperti ada di piringan gitu, kalau nggak salah ya. Dia pernah digantung di dalam Gaba. Gaba, karena Gaba itu adalah sebuah rumah yang disucikan. Artinya Gaba, Garba, Graha. Artinya itu Sanskrit ya. Nah, di situ nama judul tulisannya itu kalau nggak salah Sayar Okul. Coba Mas. Oke. Sayar Okul atau gimana cara lafalnya nih, karena bahasanya beda nih. Aku bacain ini dari tulisannya PNO, yang beberapa disunting juga. Teks prasasti itu konon ditemukan tertulis di piring emas yang tergantung di dalam kuil Ka'bah saat ini. Dinyatakan telah dicatat dalam tulisan yang dikenal sebagai Sayur Okul. Sayur Okul ya, oke. Artinya kata-kata yang tak terlupakan yang disimpan di perpustakaan Maktab Sultania di Istanbul, Turki. Boleh dibacain Mas? Oke. Isinya terjemahannya ada. Terjemahannya aku baca. Yang beruntung adalah mereka yang lahir dan hidup selama masa pemerintahan Raja Vikramaditya. Dia adalah seorang penguasa yang berbakti dan mulia, berbakti pada kesejahteraan rakyatnya. Tetapi pada saat itu kami orang-orang Arab yang tidak mengenal Hyang Maha, Hyang Maha,
tersesat dalam kesenangan indrawi, merencanakan dan menyiksa merajalela. Kegelapan ketidaktahuan telah menyeliputi negara kami, seperti domba yang berjuang untuk hidupnya dalam cengkraman serigala yang kejam. Kami orang-orang Arab terperangkap dalam ketidaktahuan. Seluruh negeri diselimuti kegelapan yang begitu kuat, seperti pada malam yang baru. Tetapi fajar dan sinar matahari yang menyenangkan dari pendidikan saat ini adalah hasil dari kebaikan Raja Mulia Vikramaditya, yang pengawasan baiknya tidak melupakan kita, orang asing seperti kita. Dia menyebarkan ajaran sucinya di negeri kita dan mengirim para cendekiawan dan kecermelangannya bersinar seperti matahari dari negerinya ke negeri kita. Para cendekiawan dan pembimbing ini dengan kebijakannya kita sekali lagi dijadikan sadar akan kehadiran Hyang Maha. Diperkenalkan pada keberadaannya yang kudus dan ditempatkan di jalan kebenaran, telah datang ke negeri kita untuk mengkhotbahkan ajaran mereka dan memberikan pendidikan atas perintah Raja Vikramaditya. Kurang lebih itu isinya. Kan runutan sejarahnya itu ketemu. Nah, jadi mulai tadi yang Mbak katakan kalau di sana adalah kumpulan orang-orang jahiliyah itu, kemudian bukti sejarahnya juga ada Vikram Aditya piring emas ini, kemudian piring emas ini juga isinya sama sesuai dengan statement yang Mbak barusan bilang, betul ya? Oke, silakan kita lanjutkan Mbak. Nah, yang menarik ajaran nih, ajaran Vikramaditya. Yang menarik. Ya nggak tahu ajarannya apa sih? Kalau di runut ya, Vikramaditya ini kan berasal dari sama-sama di kebudayaan yang sama, yaitu kebudayaan lembah Sindu. Kita juga lembah Sindu loh. Betul. Dan biasanya orang-orangnya disebut dengan orang-orang Sunda. Sebagian ajaran Sindu ini ingat kan bahwa banyak negara datang ke tempat kita untuk belajar. Betul. Ajaran lembah Sindu. Betul. Dan pada saat ajaran ini dibawa balik, kayak misalnya orang Persia belajar di sini dibawa ke sana, yang akhirnya jadi Zoroaster atau apa itu, Sindu ini berubah lafal, Mas. Mereka nggak bisa bilang Sindu atau kayak agak sengau, jadinya malah kayak Hindu. Jadi kata Hindu itu dari sejarah yang kita runut, berasal dari kata Sindu. Itu dari yang kita runut ya. Betul. Nah, di ajaran ini pun misalnya di Jepang pun namanya menjadi Shinto. Oleh karena itu ajaran ini sebenarnya ajaran kemataharian. Kayak ajaran keramaan. Ya, masalah penamaan, masalah pelafalan ya itu akan ya beda-beda lidah susah lah ya. Betul. Nah, si ajaran keramaan ini dalam terminologi kata bahasa Sunda disebut Ramayana. Tapi ajaran keramaan atau kemataharian. Nah, pertanyaannya gini Mbak, setuju nggak kalau sebenarnya jika sebuah ajaran itu kita anggap terlepas ajaran pada saat itu ya, saat itu aku ngomong di saat itu, bukan di masa kita sekarang, walaupun penamaannya menjadi berubah-berubah, tetapi esensinya menjadi satu nggak sih? Esensinya satu, eksekusinya beda. Dalam artian karena dia akan menyesuaikan dengan kebudayaan setempat. Oh iya, karena memang pasti terjadi akulturasi. Ya kan? Mereka juga membawa ajaran lain ke tempat mereka itu akan mereka sesuaikan dengan geografi, dengan semuanya, tipe karakter orangnya, sosialnya. Iya. Jadi mereka juga nggak mentah-mentah terima ajaran di tempat kita terus debret kayak gitu, terus mereka dipaksa untuk harus kayak gini, nggak mungkin kan? Karena geografis itu berpengaruh banget. Menarik. Ajaran-ajaran di tempat kita itu sebenarnya makanya dibilang Siwa Buddha ya Mas. Iya, Siwa Buddha. Siwa Buddha sendiri adalah dalam arti mencapai pencerahan atau pemahaman. Apa aja pengaruh-pengaruh ajaran-ajarannya, Mbak? Karena Avastan itu banyak dipengaruhi oleh Vikramaditya. Dan ada tradisi-tradisi yang diadaptasi juga sama orang-orang Avastan, tradisi-tradisinya si Vikramaditya, karena mereka sudah dianggap wah ini membawa kebaikan, membawa pencerahan gitu. Nah, tradisi-tradisi itu menarik Mas. Ini sebenarnya tradisi dari Varanasi. Antara lain ya, ada
terdapat adanya lingga yang biasanya berbentuk batu hitam lonjong. Dan yoni sebagai alasnya atau berada di bawahnya. Lingga yoni di sini ada juga dong, sama dong. Lingga yoni itu di India itu benar-benar sesuatu yang sangat dihormati. Di kita juga lingga nggak bisa kita pungkiri, banyak lagi gitu. Banyak banget lah. banyak banget. Itu kesamaannya ya. Walaupun banyak orang tidak menyadari yang mana lingga, yang mana yoni, tanpa mereka sadari. Iya, mereka nggak paham. Nggak paham yang mana lingga, yang mana yoni. Oke. Tapi itu ada di sini dan sering dengar. Betul. Yang kedua adalah tradisi yang sama di Varanasi adalah adanya sungai yang disucikan. Sungai kalau di Varanasi mungkin di India ya namanya Sungai Gangga. Betul. Nah di Arvastan ini sama ada juga air atau mata air yang disucikan lah gitu ya. Biasanya di mana ada lambang Shiva. Para pemuja Shiva. Di situ ada air yang dianggap suci. Nah Arvastan punya sendiri air itu. Dan sampai hari ini mungkin masih dianggap suci ya. Gangga pun masih dianggap suci. Gangga juga masih dianggap suci sampai hari ini. Iya. Selanjutnya yang menarik nih Mas, ada hal ritual yaitu ritual untuk mengelilingi sebanyak 7 kali di tempat kuil. Di India itu seperti itu. Itu namanya parikram. Di Bali disebut maiter-iter. Berarti di barat disebut di barat itu namanya parikram. Di Bali disebut. Di timur tempat kita namanya maiter-iter. Di Arvastan mengadopsi ya karena yang ngajarin juga Vikramaditya cukup besar ya, dianggap dia adopsi. Itu salah satunya. Ada lagi yang menarik yaitu tradisi adanya Panca Mahayagna, yaitu pemujaan yang dilakukan 5 hari dalam satu hari. 5 kali dalam satu hari. Ya. Ini kewajiban loh di India, terutama di India. Ini catatan PNOK seperti itu. Dan sebelum melakukan Panca Mahayagna ini harus membersihkan diri. Yang disebut nih, tradisi pembersihan dirinya disebut Syahrir Siddhartam Pancanga Nyasa. Jadi susah nih Mas. Jadi salah satu kebiasaan sebelum dia melakukan ritual, sebelum dia melakukan Panca Mahayagna yang 5 kali sehari itu, masing-masingnya dia ada ritual membersihkan untuk membersihkan diri. Dan mereka juga istilahnya ritual berdoa 5 kali dalam satu hari. Kita lanjut. Di situ ada dalam waktu setahun ada 4 bulan yang dianggap suci di sana. Dia itu tidak boleh melakukan kejahatan, apalagi kriminal. Nggak boleh. Kenapa di sana ditekankan nggak boleh melakukan kriminal ya? Karena kembali lagi orang-orang di sana adalah orang-orang yang cukup keras gitu loh. Mereka beda standarisasi. Yang kita di sini tuh dianggap ini yang nggak boleh lah, jangan kayak gitu. Di sana mah kayak gitu mah nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Nah itu yang makanya ditekankan tidak boleh melakukan, tidak diperbolehkan menjarah, tidak melakukan tindakan kriminal, nggak boleh selama periode tersebut. Dan itu sama dengan tradisi yang dinamakan caturmasa. Ada 4 bulan puasa menghindari tindakan-tindakan yang tidak suci. Nama bahasanya juga caturmasa. Catur 4 masa. Ya, masa itu benar-benar bahasa yang kita juga familiar gitu. Itu bahasa kita banget. Ya. Nah, kira-kira itu kesamaannya Mas yang menarik dari tempat kita. Jadi Arvastan sendiri pada saat itu ya menganut sistem kemataharian, menganut sistem ajaran Siwa Buddha. Ya, karena juga yang saya ingat banget itu di salah satu prasasti yang ada di Sumatera Barat di Kubu Rajo, yang punya Aditya Warman juga disebutkan di sana kalau Maharaja Aditya Warman memang seorang putra matahari, disebut seorang Siwa Buddha. Oh ya? Tertulis di prasasti. Tertulis dengan jelas. Di prasasti sini ya? Iya, ada di Indonesia. Di Indonesia menuliskan bahwa Aditya Warman. Maharaja Diraja Aditya Warman adalah seorang, sama kan namanya juga Aditya Warman. Itu kan Vikram Aditya. Dan Warman adalah gelar yang diperoleh dari sini ya. Seperti Jayawarman, Dewa Warman, Mula Warman itu Nusantara punya gelar ya. Menarik nih, makin menarik ini sebenarnya. Aku pikir ini adalah sebuah pembahasan yang menarik, tapi kita cuma nggak bisa bahas terlalu panjang karena kita punya keterbatasan waktu. Yang itu yang pertama, yang kedua, tetapi sebenarnya juga ada satu lagi yang menarik, Mbak.
Ada beberapa begitu aku browsing di Google cuma untuk sekedar ngelihat image. Begitu aku ngetik di Google itu adalah kebudayaan pra-Islam. Ternyata mereka juga kebudayaannya gila-gilaan ya. Kerajaan apa? Petra itu. Oh, Petra. Ya. Bentuknya semua peninggalan arkeologi. Oh, itu gila-gila sih. Petra itu dewa Petra kan yang kotak. Bentuknya kotak ya. Bentuknya kotak. Dewanya digambarkan kotak terus ada matanya gitu kan. Betul. Dewa Petra. Ini tuh yang lucu gini, yang menarik ya sebenarnya. Kayak memang beda lafal tadi, Arabastan jadi Arabastan, Sindu jadi Hindu jadi Sinto. Bahkan kata matahari itu di sana tuh disebut juga Rafi, Mas. Rafi ini aksennya bisa Rabi. Dalam kebudayaan dikatakan Rab. Rabi, Raf, Rafi itu sama. Nah, makanya nggak heran kalau dalam kebudayaan sana dulu banyak orang melantunkan permohonan itu minta untuk ditambahkan ilmu pengetahuan, minta ditambahkan agar kemampuan untuk memahami itu pasti ada kata-kata ya Rabbi atau ya Rafi, ya Rab. Ya. Sama dengan mengaji dan mengkaji. Iya, itu sebetulnya sama. Ya. Jadi kalau mau kaji itu harus paham apa sih sebenarnya dikaji, nggak cuma baca ya. Betul. Kalau cuma baca ya itu namanya membaca, nggak harus tahu. Karena disebut dikaji dengan detail berarti kan? Dikaji dengan sangat detail. Aku pikir pembahasan ini cukup menarik sih Mbak. Mudah-mudahan bisa membuka mata kita akan besarnya kebudayaan kita Indonesia, pada khususnya kita Nusantara pada mediumnya, dan kita Sundaland secara besarnya. Dan memang kita juga berharap banget ya Mas, gimana caranya kita ini bisa kembali lagi lah, karena kita pernah berjaya ya dalam wadah Nusantara. Ya buat pejuang-pejuang Nusantara, kita cukup menaruh banyak harapan bagaimana menaikkan lagi. Bukan kembali menjadi tradisional seperti dulu ya, kita bicara dalam konteks berpikir. Kita bicara kita bukan berarti kembali menjadi. Kita nggak menostalgia langsung harus balik lagi bentuknya, enggak. Nusantara dalam bentuk konsep yang lebih intelektual. Betul. Dan lebih bisa membawa jati diri bangsa ini muncul lagi di mata dunia, bagaimana kita sebagai representasi Nusantara ya. Itu aja aku pikir disclaimer-nya. Sekali lagi ingat, yang kita bahas hadir ini adalah konteks sejarah berdasarkan hasil dari riset PNOK. Itu yang paling penting buat kalian pahami. Yang kedua dan untuk tahu PNOK siapa silahkan di-googling. Kalian akan tahu seperti apa beliau. Sebelum kalian berkomentar, jadilah netizen yang pintar. Biasakan mencari tahu dulu sebelum kalian berkomentar. Ada rencana yang untuk riset dan penelitian, Mbak? Silakan. Ya, kita memang ada rencana untuk meneliti segala-gala ya. Maksudnya lebih detail lagi. Jika ada dari para netizen punya data atau punya sesuatu, punya pertanyaan, langsung ke DM ya. Direct message. Jadi kita nggak akan tampilkan pendapat atau pertanyaan kalian semua di komentar, enggak. Langsung direct message. Dan kalau kalian punya ide mengenai apapun untuk konten Surya Kala Nusantara, bisa tulis di halaman komentar. Mudah-mudahan kalau kita ada waktu dan segala macam, kita kajiannya pun kita bisa dapatkan dengan tepat. Kita akan bahas. Silakan Mbak. Oke, jadi untuk sementara kita sampai di sini dulu ya pembahasannya, karena cukup panjang, cukup berat ini. Karena kita ngomongin kebudayaan orang lain, tapi kita bukan balik lagi, kita nggak ngomongin based on agama nggak ada, sama sekali nggak ada, karena ini ritualnya bukan ritual, karena ini lebih cenderung pada sejarah murni bagaimana pra-Islam dulu di daerah Arabastan.